si JJ ini dengan pasal pidana perbankan, ya kan, wah dia pakai lawyer. Jadi gini teman-teman ya, yang saya bingung. JJ ini selalu kalau saya lihat di YouTube-nya, di mana selalu ada sebutan pendeta. Saya nggak tahu dia udah pendeta atau bukan, tapi disebutnya bahwa dia adalah pendeta nih, apa pendeta muda, PDP atau pendeta pembantu atau PDM, saya nggak tahu lah ya. Tapi dibilang pendeta dan sudah khotbah di depan mimbar. Nah, selalu bilang kan, kalau yang namanya orang khotbah kan, berbuatlah baik kepada sesama, bantulah sesama. Nah, yang saya bingung ketika saya somasi dia meminta pertanggungjawaban terhadap 13 orang yang dirugikan 52 miliar itu, dia malah mengelak. Dia mengelak, malah ngancam balik. Dia bilang gini, kalau misalnya saya nggak menghapus berita tentang dia, saya mau dilaporkan ke polisi. Kan kita bingung. Kenapa? Permasalahan ini adalah si orang 13 orang ini masukin ke PT Multivisi di mana dia komisaris, nggak keluar uangnya. Harusnya dia sebagai komisaris, apa yang dia lakukan? Ya, membantu dong itu biar supaya orang-orang ini balik. Tapi dia komisarisnya, pengawas tertinggi di atasnya direktur ya. Jadi disitulah saya melihat dia nggak ada itikat baik ya. Saya lihat seperti itu. Nah, usut punya usut ketika berita ini sudah meledak, ya kita dapatlah berita lain, berita kedua di mana kasus yang nanti akan muncul lagi di luar JJ Simko Putra ini, yaitu adalah gereja CK7 ini. Ternyata informasinya yang kami dapatkan ada mengalirkan uang ke Indosuria, teman-teman. Batu menjadi batu emas sehingga dia bisa kaya, dia punya pasukan, dia punya kereta kuda, ya kan? Jadi hamba Tuhan aja, Yesus saja jalan kemana-mana, jalan kaki. Ini pendeta-pendeta bejat, nabi-nabi palsu, naik Mercy, naik apa, dan itu pun masih kekurangan. Ya udah tinggal di rumah ratusan miliar di situ ya. Dan dia nggak mau tanggung jawab terhadap dana yayasan, dana jemaat yang dia hilangkan di Indosuria. Kan nggak boleh kayak gitu. Nggak sekalian aja masuk ke MBS bahwa itu dana. Siapa tahu kita menang judi itu sekali dua kali lipat dalam satu malam kan. Shalom semuanya yang ada di Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Tema kita hari ini konsultasi hukum ya, tapi ada Pak Alvin Lim masuk bersama dengan kita. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Alvin Lim. Pak Alvin ini baru dalam masa recovery ya. Kita akan terus doakan supaya Pak Alvin Lim tetap sehat dan Tuhan berikan banyak mujizat untuk kesehatannya. Karena kita perlu orang-orang pemberani seperti Pak Alvin Lim ya. Saudara, tema kita hari ini ya adalah tentang pendeta korupsi dan 9 naga, sebetulnya terutama 9 naganya ya. Tapi nanti kita fokusnya dengan sebenarnya adalah pengelolaan keuangan jemaat, saudara ya. Dan bagaimana pendeta-pendeta memperdaya jemaat ya, sehingga jemaat bisa terjebak di dalam investasi bodong dan seterusnya, maupun termasuk di dalamnya adalah perpuluhan-perpuluhan yang diselewengkan untuk kekayaan pribadi, dan pendeta bilangnya oh ini kan haknya pendeta dan sebagaimana. Nanti kita tanya sama beliau sehingga Anda tidak ditipu ya oleh para pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab ini dengan segala macam jenis klinik-klinik dan sebagainya macam ya. Dan justru mau kita tanyakan juga tentang apakah gereja itu bisa diaudit oleh pemerintah ya, dan artinya bukan cuma gereja saja, MUI pun kita bisa teriak kalau begitu ya kan. Boleh nggak tuh kita menuntut untuk semua lembaga agama ini untuk diaudit ya. Kita boleh teriak ya. Dan kalau kamu tidak percaya ya kamu nggak usah kasih ke gereja itu lagi, berarti duitmu kan dibohongin kamu, ya kan? Itulah sebabnya yayasan kita Damaris Damar Kasih dan juga Embun Pagi, ya kita audit, ya kita audit selalu oleh setahun sekali kita ada akunting publik, kita bayar. Ya yang tahun kemarin yang beberapa ini kita pakai 25 juta ya waktu audit itu ya, cukup mahal. Tapi harus diaudit karena kita menghimpun dana dari masyarakat. Nah dulu kita dengan Pak Yonatan kita sudah pernah diskusi juga tentang hal ini. Sampai hari ini kebetulan ada kasus ya pendeta GBI CK7 yang ditangkap karena kasus
menggelapkan uang jemaatnya, ya saudara ya. Saya tidak berkata bahwa pendeta ini salah nggak salah, saya nggak tahu ya. Saya kan nggak tahu cerita yang sebenarnya di dalam-dalamnya kan saya nggak tahu, cuma katanya berita. Jadi Anda tidak bisa mengatakan ini salah nggak salah apa enggak ya, kecuali Anda benar-benar tahu dalam-dalamnya ya. Kalau saya nggak tahu dalam-dalamnya, terus terang saja. Cuman memang itu mengejutkan. Bagaimana seorang pendeta dengan jabatannya, dia bisa menghimpun dana yang sebegitu besar, miliaran ya, sampai 50 miliar kalau nggak salah kerugiannya ya. Lalu bagaimana umatnya itu ya? Dan saya pernah ada cerita lagi ya, ada seorang hamba Tuhan yang sampai akhirnya jemaatnya sampai murtad ya. Nah, saya kira Hani Christian juga akibat dari pendeta-pendeta seperti ini, saudara ya. Hani Christian itu murtad karena ada pendeta seperti ini ya. Ini dari teman baiknya Hani Christian ya, yang bilang. Jadi dia ditipu sama pendetanya, saudara ya, sejumlah uang. Sehingga si Hani Christian murtad. Nah, jadi konyol sekali ya, saudara ya, konyol sekali ya. Ya, Hani Christian memang imannya nggak teguh, jadi makanya dia murtad kena kesenggol dikit sama pendeta. Saya juga hampir murtad dulu gara-gara pendeta ya. Saya ditipu juga. Kalau saya dulu tipunya nggak banyak ya, cuma 4 miliar ya dulu ya. Hampir murtad saya itu, saudara ya. Kecewa sekali, marah sekali. Tapi puji Tuhan ya, sebelum di dalam perjalanan mau murtad itu, Tuhan Yesus nemuin saya, saudara ya. Waduh, saya diajarin ternyata saya juga tidak lebih baik dari pendeta yang nipu saya ini hidupnya, kelakuannya. Sama, saudara, dimurnikan kita semua. Kejadian-kejadian yang menimpa Anda dan saya, itu adalah untuk memurnikan kita. Tetapi kita nggak mau cerita tentang yang ini dulu ya. Kita cerita tentang pendeta korupsi. Ya, nanti mungkin Pak Alvin bisa langsung cerita kejadiannya GBI CK7. Kebetulan di YouTube-nya Pak Alvin ini ya, cukup keras ya bicaranya Pak Alvin ini. Saya sampai ngeri-ngeri sedap juga dengernya itu ya. Dan juga nanti kaitannya, saudara, dengan mafia gereja. Mafia gereja. Yang ini mungkin Pak Alvin belum tahu yang mafia gereja. Tapi nanti kita bahas sekalian ya. Kenapa gereja kalau diserbu sama orang Islam ketakutan, tapi kalau ada gereja yang mendirikan gereja di dekatnya, sama dia dilaporin ke polisi. Wah, ini Anda harus belajar ini, saudara ya, sama saya ini kalau ini. Nah, tapi nanti kita bisa tanyakan sama Pak Alvin juga tuh, bagaimana caranya tuh yang kalau yang menghadapi yang begini nih, sesama kita orang Kristen, kita bunuh-bunuhan sendiri. Silakan Pak Alvin Lim, nggak pakai lama. Ya. Ya, halo teman-teman, Shalom. Saya mau menceritakan ya tentang kejadian-kejadian yang sebenarnya sangat menakjubkan, karena pertama kali ini kita tidak tahu bahwa ini adalah ada oknum pendeta di situ. Jadi UOB itu ada klien-kliennya yang dimana mencoba menarik dananya nggak bisa di situ. Nah, karena itu 13 orang ini dengan jumlah kerugian 52 miliar, dia menuntut UOB dan oknum-oknumnya. Oknum-oknumnya itu adalah pegawai-pegawai yang dianggap sebagai pegawai UOB. Nah, dibikinlah laporan polisi. Laporan polisi itu sudah jalan dari tahun lalu dan sudah naik peringkatnya dari lidik menjadi sidik. Ya, apa artinya naik peringkat? Yaitu dia sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup menurut polisi. Tinggal ini siapa pelakunya. Nah, digelarlah perkara tersebut di Polda Metro Jaya. Nah, di Polda Metro Jaya itu UOB membongkar bahwa benar nama rekening di situ adalah UOB Sekuritas Kayan di situ. Tetapi UOB Kayan Sekuritas itu adalah rekening beneficiary. Ya, jadi yang dibuka oleh orang lain. Ya, yang kita nggak tahu. Ternyata yang buka rekening tersebut adalah nama PT, yaitu PT Multivisi Jakarta. Maka semua uang yang masuk ke rekening di situ, yang bisa punya akses itu adalah PT Multivisi Jakarta dan UOB. Nah, kita kaget dong, loh kok ada PT Multivisi Jakarta nih? Lalu ini baru terjadi kurang lebih sekitar 3 minggu lalu ya teman-teman ya, gelar perkaranya. Nah, ketika ada itu kita tarik rekor tentang PT Multivisi Jakarta, siapa pemiliknya, siapa direkturnya, dan juga bidang usahanya apa. Nah, kita dapatilah bahwa
pemilik di sini ada 3 orang, ya. Eh, ada 3 orang, ada direktur sama komisarisnya. Komisarisnya adalah Yanto Junior Simko Putra, ya. Saya kaget ketika saya lihat nama itu. Terus direkturnya Michael di situ. Nah, Yanto Simko Putra ini selain komisaris, dia juga punya 30%. Nah, mereka itu menjadi komisaris dan direktur sejak tahun 2014. Jadi sejak didirikan, ini si Yanto ini adalah komisaris di situ. Bagi yang nggak kenal, Yanto Junior Simko Putra adalah anak dari Dokter Yanto, ya, yang dimana adalah gereja pendeta senior GBI di CK7, ya, di Kemayoran dan di Kebonjeruk di situ, teman-teman, ya. Nah, saya kaget kan melihat sini, loh, kok dia terlibat nih di sini nih. Nah, apalagi ketika saya lihat ahunya, ya, administrasi hubungan hukumnya di situ, ternyata PT Multivisi Jakarta ini bergerak bukan di bidang keuangan, tapi perdagangan dan kimia. Jadi kan kalau kita misalnya mau bikin usaha nih, usahanya apa? Kita ke notaris, kita bilang restoran. Ternyata bukan restoran yang kita bikin, nightclub misalnya, atau tempat perjudian. Kan nggak boleh, harus ada izin khusus. Di situ ya, hal yang sama dengan keuangan. Kalau orang mau masuk ke industri keuangan, dia harus ada izin khusus dari BI. Itu sesuai pasal 46 Undang-Undang Perbankan, teman-teman, ya. Jadi ini komisaris dan direktur mendirikan perusahaan dari awal sudah berbohong. Ya, dia bilang mau berdagang kimia, tapi dia menghimpun dana masyarakat nih di sini. Dan ancamannya pelanggaran pasal 46 itu ancaman pidana minimal 5 tahun dan 15 tahun penjara maksimal di situ, ya. Nah, ketika kami laporkan JJ, habis kita laporkan si JJ ini dengan pasal pidana perbankan, ya kan, wah, dia pakai lawyer. Jadi gini teman-teman, ya, yang saya bingung. JJ ini selalu kalau saya lihat di YouTube-nya, di mana selalu ada sebutan pendeta. Saya nggak tahu dia udah pendeta atau bukan, tapi disebutnya bahwa dia adalah pendeta nih, apa pendeta muda, PDP, atau pendeta pembantu, atau PDM, saya nggak tahu lah, ya. Tapi dibilang pendeta, dan sudah khotbah di depan mimbar. Nah, selalu bilang kan, kalau yang namanya orang khotbah kan, berbuatlah baik kepada sesama, bantulah sesama. Nah, yang saya bingung ketika saya somasi dia meminta pertanggungjawaban terhadap 13 orang yang dirugikan 52 miliar itu, dia malah mengelak. Dia mengelak, malah ngancam balik. Dia bilang gini, kalau misalnya saya nggak menghapus berita tentang dia, saya mau dilaporkan ke polisi. Kan kita bingung. Kenapa? Permasalahan ini adalah si 13 orang ini masukin ke PT Multivisi di mana dia komisaris, nggak keluar uangnya. Harusnya dia sebagai komisaris, apa yang dia lakukan? Ya, membantu dong, itu biar supaya orang-orang ini balik. Tapi dia komisarisnya, pengawas tertinggi di atasnya direktur, ya. Jadi disitulah saya melihat dia nggak ada itikat baik, ya. Saya lihat seperti itu. Nah, usut punya usut, ketika berita ini sudah meledak, ya, kita dapatlah berita lain, berita kedua, di mana kasus yang nanti akan muncul lagi di luar JJ Simko Putra ini, yaitu adalah gereja CK7 ini. Ternyata informasinya yang kami dapatkan ada mengalirkan uang ke Indosuria, teman-teman, ya. Jumlahnya kurang lebih 100 miliaran lebih lah, antara 100 sampai 150 miliar. Nah, anehnya ketika ini dirugikan dan kita udah tahu Indosuria itu dipolisikan dan bangkrut, gereja ini tidak transparan terhadap jemaat-jemaatnya, ya. Ketika saya beritakan di sini, Anda bisa lihat Facebook saya ini sekarang diserang sama jemaat-jemaatnya GBI CK7. Ya, dia bilang yang namanya orang ngasih persembahan itu harusnya tulus lah, ono lah, inilah. Betul, kita tulus. Tapi ketika kita kasih uang persembahan itu kan bukan untuk memperkaya si pendeta, ya. Dan saya banyak orang GBI CK7 yang email ke saya, WA ke saya, dia bilang, Pak Alvin, saya jemaatnya di sana, saya nggak bisa makan, Pak, saya nggak ada kerjaan, saya juga sakit, minta tolong ke gereja, nggak pernah dikasih di situ, ya. Nah, inilah yang menjadi pro kontra mengetuk hati saya untuk mengusut lebih jauh, ya kan. Saya mau usut lebih jauh di sini. Kenapa?
jemaat kan ngasih duit itu walaupun sebagian boleh lah kita kasih ke pendeta untuk biaya hidup dia. Kalau memang pendetanya itu tidak berkecukupan teman-teman ya. Sedangkan Yanto ini rumahnya aja di Gading Bukit Gading Villa itu ratusan miliar, rumah gede. Ya, anak-anaknya apa semua pada naik BMW. BMW belum dimodifikasi, belum apa. Lah, lucu dong kalau misalnya pendetanya rumahnya ratusan miliar, jemaatnya nggak punya duit, tapi jemaatnya disuruh nyumbang terus ke gereja. Aneh lah di sini kita melihat sesuatu yang aneh ya, di mana mereka juga selalu bilang teologi kemakmuran, teologi kemakmuran. Teologi Tuhan, saya mengerti. Kemakmuran identik dengan apa? Saya bilang ke mereka, kemakmuran itu identik dengan uang. Uang itu apa? Mamon. Dan Tuhan udah bilang, kita nggak bisa mempunyai dua tuan, harus milih mau Tuhan Yesus atau Tuhan Mamon di situ kan. Jadi saya melihat di mana zaman-zaman sekarang itu gereja saling berlomba untuk membangun-bangun gedung yang mewah ya. Nah, jadi uang yang diinformasikan ini, uang yang dipakai oleh Dr. Yanto ini diduga uang untuk dana pembangunan. Jadi bukannya dia masukin ke bank, simpen sampai dananya cukup untuk membangun, dia malah mainkan ke Indosuria. Nah, kita mendapatkan informasi satu lagi, ya, di mana Janto Putra itu ketika dia menghimpun dana masyarakat, uangnya dikasih ke UOB, mereka itu punya yang namanya surat kerjasama, ya, MOU. Jadi ternyata setiap uang yang masuk, keuntungannya itu dibagi. Ya, si UOB dapat 65%, si PT Multivision ini dapat 35%. Jadi saya mulai berpikir apakah hal yang sama juga dilakukan terhadap Indosuria. Kalau dia masukin 100 atau 150 miliar, pasti kan dapat uangnya nih, dapat untungnya, dapat bagiannya nih. Berapa bagiannya? Dan bagiannya itu diberikan ke oknum toh. Ya, jadi disinilah saya melihat adalah jenis korupsi jenis baru. Makanya saya masukkan, saya sudah mencari beberapa orang yang mau memberikan saya surat kuasa untuk mengusut pidana yayasan. Ya, jadi ada undang-undang yayasan pasal 5 itu jelas dinyatakan bahwa pengurus tidak boleh menyalahgunakan dana yayasan. Ya, jadi gereja-gereja ini kan dia berbentuk yayasan. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, ketika saya nanti dapat dari beberapa kuasa dari jemaat mereka atau dari anggota yayasan, disitulah saya bisa mengajukan tuntutan hukum di pengadilan. Nah, ini yang saya mau lakukan. Sehingga pengadilan akan memerintahkan kepada GBI CK7 untuk membuka laporan keuangan mereka. Karena sampai detik ini laporan keuangan mereka itu selalu tertutup. Ya, aneh sekali di situ, di mana masa jemaat apa semua segala macam nggak tahu jumlah keuangan mereka berapa, kan lucu gitu loh, karena uang itu kan milik Tuhan. Ya, namanya jemaat Tuhan kan seharusnya berhak tahu. Ya, disinilah teman-teman waspada, karena banyak gereja-gereja ini berlomba-lomba memeras masyarakat, memeras anggota jemaatnya agar mereka memberikan perpuluhan, memberikan persembahan dengan ancaman. Bahwa dia bilang, kalau nggak dikasih akan ada kutukan berdasarkan ayat sekian di Alkitab, bla 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 bla. Jadi orang tuh dibikin takut, dan juga ada orang dibikin, oh kalau kamu ngasih maka nanti rezeki kamu akan naik. Padahal itu nggak ada hubungannya dengan situ. Ya kan, rezeki mau naik atau enggak, kalau kita ngasih persembahan atau enggak, kalau memang rezeki kita Tuhan kasih ya Tuhan kasih. Karena sumbangan itu kan adalah kan keikhlasan, bukan timbal balik. Tuhan nggak bilang seperti itu. Dan satu hal lagi, Tuhan yang saya kagumi dan saya hormati, ya, yang saya sembah, itu tidak perlu duit. Nggak perlu duit yang saya tahu. Ya, kalau dia perlu duit, Tuhan Yesus itu ketika persembahan, ketika dulu zaman-zaman Romawi kuno, dia bisa merubah batu menjadi roti. Kenapa dia nggak rubah batu menjadi batu emas? Sehingga dia bisa kaya, dia punya pasukan, dia punya kereta kuda. Ya kan? Jadi hamba Tuhan aja, Yesus saja jalan kemana-mana, jalan kaki. Ini pendeta-pendeta bejat, nabi-nabi palsu, naik Mercy, naik apa, dan itu pun masih kekurangan.
ya udah tinggal di rumah ratusan miliar di situ ya, dan dia nggak mau tanggung jawab terhadap dana yayasan, dana jemaat yang dia hilangkan di Indosuria. Kan nggak boleh kayak gitu, nggak sekalian aja masuk ke MBS bahwa itu dana, siapa tahu kita menang judi itu sekali dua kali lipat dalam satu malam, kan nggak boleh di situ ya. Jadi disinilah saya melihat sudah mulai banyak nabi-nabi palsu, sehingga saya sebagai lawyer, saya tergerak untuk mengusut hal ini. Bukannya saya melawan Kristiani, bukan. Saya orang Kristen. Ya, saya hormat, saya cinta pada Tuhan Yesus, ya. Tetapi kalau saya melihat ada pendeta, ada nabi-nabi palsu, teriak-teriak dan menyalahgunakan nama Tuhan Yesus untuk memeras orang, untuk menipu orang, tentu saya wajib bertindak berdasarkan hukum yang saya berikan. Ya, jadi itu teman-teman. Yang mau bertanya silakan, boleh bertanya. Ya, ini teman-teman boleh ikut diskusi ya. Yang udah jadi co-host ini boleh kapan aja bisa masuk ya. Pak, sebentar Pak. Ini sebenarnya ceritanya ini antara si pendeta Yanto ini, si Yanto Junior Putra ini dengan keuangan jemaat GP ini nyampur atau bisa sih Pak? Bisa. Jadi dua yang berbeda, Pak. Artinya itu dia punya bisnis sendiri dan dia punya jemaat Betul. sendiri. Tapi Betul. dari jemaatnya sendiri kan tidak ditarik, tidak dimintain uang untuk investasi kan? Dari jemaatnya dimintain uang untuk persembahan persepuluhan, uang itu dimasukin ke Indosuria. Uangnya dan jemaat hilang. dimasukkan ke Indosuria. Betul. Loh. Wah, kalau uangnya jemaat itu kan harusnya uang milik yayasan ya. Betul. Di GBI, milik yayasan. Kalau di GBI itu uang itu milik pendeta loh, Pak. Milik pendeta ya. Kalau makanya kalau tempat kami, nama saya aja nggak ada di yayasan. Kita kumpulin 600 juta sebulan, nama saya nggak ada di yayasan. Indosuria itu saham, Pak. Apa itu? Indosuria itu penipuan, Pak. Ya, jadi sebenarnya dia itu sebenarnya apa tapi sebenarnya? Dia bermodus koperasi, modusnya koperasi. Investasi bodong gitu ya maksudnya ya, Indosuria ya. Investasi bodong, jadi masukin duit, ngajak orang investasi, dapat, modalnya hilang. Akhirnya hilang semua ya. Hilang semua duitnya. Situ. Dan mereka tidak memberikan transparansi ke jemaat-jemaatnya. Jadi dia tutup mulut, diam aja. Bosnya Indosuria itu siapa, Pak? Henry Surya. Di mana lawyernya adalah Junifer Girsang yang adalah lawyer si JJ saat ini. Sekarang balik lagi Pak. Jadi uang jemaat sendiri sampai sekarang nggak ketahuan ya, nggak bisa dilacak ya. Uang persembahan itu nggak ada transparansinya. Nggak ada transparansinya ya. Nah kalau dalam teorinya sebetulnya jemaat boleh menggugat nggak teorinya Pak? Boleh. Berdasarkan undang-undang yayasan itu diperbolehkan. Jadi nanti hakim di pengadilan akan mengabulkan permohonan dan memerintahkan kepada yayasan untuk memberikan laporan keuangan. Jika tidak ada laporan keuangan, maka diperintahkan untuk mengaudit laporan keuangan tersebut untuk dibikin. Nah, yang boleh siapa menggugat? Yang boleh menggugat siapa, Pak? Yang boleh menggugat pengurus, anggota jemaat, dan mereka yang mempunyai hubungan hukum atau mempunyai kepentingan hukum terhadap yayasan tersebut. Apa bukti keanggotaan jemaatnya yang menjadi anggota itu? Kalau bukti anggota jemaat kan biasa ada kartu anggota ataukah kartu baptis, dibaptis oleh di situ. Dan juga kalau kepada jemaat yang bukan anggota yayasan, buktinya adalah dia punya setoran perpuluhan atau setoran sumbangan. Jadi saya udah kumpul ini, udah dapat beberapa orang, fotokopi KTP-nya dikasih ke saya, dan bukti setoran dia menyumbang. Jadi dia ada bukti transfer ke CK7. Nah itu sudah cukup menyatakan bahwa nama GBI CK7 begitu langsung ya. Betul, jadi kan transfer ke situ. Berarti kan dia ada kepentingan, uang dia di situ. Dia berhak untuk menanyakan dipakai untuk apa, kemana, jumlahnya berapa gitu loh sekarang.
Hmm. Kecuali yang nyumbang cash, nah itu kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Betul, yang nyumbang cash itu kan pernyataan dia doang, nanti butuh saksi. Tapi kalau yang saya udah kumpulin ini Pak, ada bukti transfernya. Termasuk orang yang nyumbang ke Damaris ini, Damaris bisa diaudit ini ya. Bisa orang. Tapi kalau kita sudah ada akunting publiknya, kita tinggal tunjukkan akunting publiknya saja begitu ya Pak ya. Betul, jadi nanti lawyer bisa menyurati akunting publik dan minta kopinya. Minta kopinya, nanti Untuk akunting publik diserahkan. kasihkan, terus ya diaudit sendiri sama mereka ya. Betul, jadi yang saya Layakannya rencanakan adalah pertama meminta laporan keuangan CK7. Setelah dapat laporan keuangan CK7, saya yakin dan sangat yakin pasti ada penyelewengan di situ. Ya, nah dari penyelewengan itulah saya akan melaporkan mereka terhadap pidana yayasan dan pencucian uang. Sebentar Pak. Pak taunya apakah ini baru praduga atau sudah yakin bahwa ada uang dari GBI CK7 yang diinvestasikan ke Indosuria? Jadi awal Pak, ini bermula dari praduga. Awal semua kan yang namanya laporan, oh anak saya hilang misalnya, anak saya hilang udah nggak datang nih, udah nggak bisa ditemukan selama 5 hari. Berarti kan kita punya praduga yang namanya hilang, apakah diculik atau dibunuh di situ kan. Nah, ketika tiba-tiba muncul mayat, ya berarti kan itu pembunuhan Pak. Sama halnya dengan hal ini. Jadi dalam hal ini pertama adalah muncul informasi-informasi dari masyarakat ya kepada saya bahwa mereka menanamkan uang jemaat itu ke dalam investasi bodong ya, dan mereka tidak mau transparan. Berarti mereka nggak mau terus terang kepada masyarakat bahwa uangnya itu hilang ya. Nah setelah itu kami melakukan penyelidikan. Saat ini kami sedang memintakan putusan dari pengadilan, baik itu pengadilan pidana maupun PKPU-nya Pak ya, apakah mereka masuk sebagai kreditur. Nah, nanti dari situlah kita mendapatkan bukti awal bahwa uang itu memang masuk ke Indosuria. Jadi kita nggak sembarangan nuduh orang, Pak. Kalau tanpa bukti yang cukup, polisi nggak mungkin terima laporan. Jadi kan si Yanto ini kan ada dua masalah nih. Satu, laporan keuangan jemaat yang tidak transparan. Kedua, masalah dengan perusahaannya dia, PT apa tadi itu yang dia dulu sebagai komisarisnya, karena katanya tahun lalu udah nggak di situ katanya Pak, udah keluar, bukan diri katanya. Saya luruskan ya Pak ya. Pertama, ini dua kasus ini dilakukan bukan oleh si JJ, tapi yang Multivisi Jakarta yang 53M itu si JJ. Tetapi kalau yang Indosuria itu bapaknya si Yanto. Ya. Jadi ini dua berbeda, melakukan dua kasus yang berbeda, Pak. Nah, kalau dia bilang tahunnya itu dia sudah tidak menjabat di situ, benar. Sekarang yang saya tanyakan adalah, kalau Bapak misalnya sebagai komisaris sebuah perusahaan dari 2014 sampai 2021, dia keluar 2021, Pak. Tetapi uang yang digalang itu dari tahun 2017, 2018, 2019. Dia menggalang dana tanpa izin. Nah, pertanyaannya, yang bertanggung jawab itu komisaris saat itu, komisaris saat ini, Pak? Saat itu dong, kecuali dia perusahaan itu sudah audit, Pak. Kecuali perusahaannya itu sudah tahun audit serah terima. Artinya itu kan dia, ada Pak. pelajaran kan? Betul, jadi uang itu masuk 2017, 2018, 2019. Dan uang itu dibagi-bagi mereka. Komisaris dan direkturnya di situ. Yang berhak memindahkan uang itu ya direktur dan komisaris. Terus setelah uangnya hilang, di 2021 uangnya hilang, terus dia keluar. Oh berarti dia udah gak bertanggung jawab. Nah bisa kayak gitu Pak, enak aja kalau kayak gitu. Habis itu gue bunuh orang, habis itu saya bilang, saya udah gak di situ misalnya. Atau saya nyuri di bank, ya kan. Terus besokannya saya gak di situ. Ketika polisi periksa, lah saya kan udah gak di situ. Apakah berarti saya gak kena? Enggak Pak, ini supaya ini kan yang nonton ini kan orang-orang awam nih Pak, bukan orang hukum nih Pak. Betul. Yang kemudian supaya kita semua sama-sama mengerti aturan-aturan di dalam organisasi yayasan keagamaan. Ini misalnya nih, Yanto si CC ini kan dia seorang pendeta di GBI CK7. Lalu saat ini uangnya nggak jelas, kita nggak tahu kemana, tapi diduga
juga diselewengkan karena tidak pernah ada laporan keuangan kepada jemaat ya. Dan kedua, Betul. dia dan bapaknya juga ada terlibat di dalam Multivisi dan Indosuria. Dan itu juga uang jemaat atau bukan jemaat, Pak, yang investasi di sana? Jadi saya klarifikasi lagi Pak, itu salah Pak yang Bapak bilang. Ini dua kasus. Kasus pertama Indosuria, kasus kedua UOB Pak. Yobi, ya Kasus Yusuria sama Indosuria JJ. itu, Indosuria bapaknya. enggak Pak, kasus Indosuria itu uang jemaat ya, dan terduga pelakunya Yanto, bapaknya JJ. Sebentar, stop dulu supaya clear. Jadi yang di kasus Indosuria itu uang jemaat GBI 37. Betul. Tahunya dari mana, Pak? Karena uang yang masuk Indosuria itu yang ngeklaim uangnya masuk dari CK7 Pak. Ada tulisannya. Transfernya. Jadi rekening ada transfer dari GBI CK7 kepada Indosuria begitu. Iya, dari CK7 ke Indosuria. Nah, itu yang sedang kami mintakan di pengadilan, Pak. Itu dia, kalau itu mah udah terbukti kalau itu, Pak. Kalau itu terbukti habis. Ya, nah yang kedua, yang UOB itu bukan jemaat CK7, Pak. Orang luar, masyarakat luar. Orang luar. Masyarakat luar. Dia pakai nama UOB, dia ambil duitnya masuk ke PT Multivisi Jakarta. Nah, di situ komisarisnya anaknya si Janto Junior, si JJ. Bapaknya nggak ada di situ, Pak. Jadi ini terpisah. Bapaknya kasar ngomong diduga merampok di gerejanya, anaknya ngerampok masyarakat di luar. Bagi tugas mereka, Pak. Oke, misalnya kita sekarang kita nggak tendensius nih, kita ngomong apa ini ya, kita ngomong tanpa tendensius nih. Artinya kita nih belajar mempelajari kasus ini buat kami sendiri ya kan. Jadi mungkin dia nggak sengaja deh, anggap dia nggak sengaja lah, ya kejeblos juga, dia ketipu juga deh, anggap aja. Tapi yang penting sekarang ya status uang dari GBI CK7 terus diinvestasikan ke Indosuria, itu legal apa nggak legal sebetulnya, Pak? Menurut aturannya. Ya nggak legal, Pak. Ya nggak legal kalau dimasukkan ke dalam sebuah investasi bodong, sama aja kamu masukin ke dalam sebuah perjudian. Nggak ada izinnya, Pak. Judi ada izin nggak? Nggak ada izin, toh. Investasi bodong ada izinnya nggak? Nggak ada izin. Tapi kan dia korban, Pak. Dia kan tertipu oleh Indosuria. GBI CK7-nya ini. Siapapun pemimpinnya ya. Pertanyaannya kalau saya sebagai pendeta, saya dapat uang jemaat, saya pakai judi, saya bisa bilang saya korban. Saya korban kalah di judi. Bisa nggak, Pak? Tapi kan waktu itu belum tahu, Pak, Indosuria ini bodong apa enggak. Nah iya, saya juga nggak tahu bahwa judi itu bodong atau enggak, Pak. Saya pikir dia ada izin. Tapi uangnya hilang setelah saya mainin. Sekarang misalnya nih Indosuria ini ternyata nggak ilegal, tapi ternyata izinnya lengkap semuanya ya. Maka investasi uang jemaat, uang persembahan jemaat, lalu diinvestasikan misalnya ke Danamon lah, misalnya ke reksadana Danamon misalnya, itu boleh nggak sebetulnya, Pak? Kalau dia ada izinnya boleh, Pak. Kalau ini kita cerita yang resmi ya, reksadana Danamon kan terkenal itu kan. Lalu si GBI CK7 ini investasi di uang jemaat ini daripada nganggur, ada sekian miliar dimasukkan ke reksadana Danamon. Itu sebenarnya legal ya, Pak ya? Legal, Pak, karena dia punya izin. Kalau rugi, Pak, kalau rugi, Pak, dalam investasi itu rugi, tetap legal apa enggak, Pak? Tetap aja legal, tetap aja legal karena dia sudah diberitahukan bahwa ini misalnya saham bisa naik bisa turun. Yang jadi masalah itu kalau dia masukin ke sebuah perusahaan tanpa menanyakan perusahaan itu punya izin atau tidak, Pak. Itu dia. Bapak ngerti dong, berarti dia tidak menjalankan kewajiban dia, due diligence-nya dia. Tanggung jawab due diligence. Iya, Bapak punya uang 100 miliar. Ada Alvin Lim datang nggak tahu siapa. Pak, taruh aja di saya, Pak. Nanti saya kasih Bapak bunga 10%. Bapak nggak nanyain, saya punya bank nggak, atau itu dalam bentuk bank, atau punya izin atau enggak. Terus Bapak main asal kasih ke saya. Nah, apakah itu pengurus yang baik, Pak? Nggak baik. Jelas. Nangkap dong maksud saya, Pak. Sekarang masalahnya bukan baik nggak baik, legal nggak legal, Pak. Saya tanyanya, Pak. Sebab ini kan pernah terjadi dengan Damaris. Dulu ada pengurus kami meminta uang Damaris untuk diinvestasikan ke sebuah perusahaan. Terus saya bilang Pak, ini nggak boleh loh, Pak.
Nah, lalu Pak Ketua kami itu marah ya, nggak boleh, pokoknya sampai gegeran, bilang, pokoknya nggak boleh, intinya kita nggak boleh uang ini dipindah kemana-mana, harus ada di situ, apapun bentuk investasinya kita nggak mau, kita udah bilang begitu. Nah, cuman saya pengen tahu itu Iya. sebenarnya legal apa enggak, karena waktu itu saya menolak karena menurut saya dalam pemikiran saya itu itu ilegal, tapi ternyata legal kalau itunya resmi ya Pak ya, kalau badan hukumnya resmi ya. Betul. Kalau Hmm. badan hukumnya resmi kan berarti pemerintah sudah memberikan izin, Pak, dan sudah melakukan due diligence bahwa ini adalah perusahaan yang legit, benar gitu Ya. loh. Kalau nggak ada izin ya berarti kan kayak pinjol lah. Pinjol Ya. ada pinjol legal, ada pinjol ilegal, Pak. Mm-mm. Gitu. Kalau pinjol ilegal dia nggak punya izin berarti dia tuh melawan hukum. Berarti semua Betul. transaksinya dia tidaklah sah secara hukum, melawan hukum juga, Pak. Kalau misalnya Gitu. jemaatnya mau menggugat yang masalah uang GBICK 7 yang diinvestasikan ke Indosuria, maka gugatannya apa itu, Pak? Bisa menggugat, Pak. Gugatannya Ya. nanti ke yayasan. Iya, apa? Kan masuknya Menggugatnya ke apa yayasan. namanya? Gugatan kriminalnya namanya apa? Penggelapankah, penipuankah, atau penyalahgunaan kekuasaankah? Enggak, gugatan berbeda sama pidana, Pak. Ya, kalau gugatan ada gugatan perdata. Kalau pidana itu laporan polisi, ya kan, Nah, ke ini apa polisi, ini? bukan Ini ke pidana atau pengadilan. perdata ini? Dua-duanya bisa, Pak, masuk. Yang paling mungkin, yang paling gampang apa dulu? Yang paling gampang yang seperti dilakukan kepada Syekh Panji Gumilang, lapor polisi, Pidana dulu. masuk undang-undang yayasan plus TPPU. Ya. Nah, itu saya undang-undang yayasan jadinya kenanya ya. Undang-undang Betul, undang-undang yayasan, 5 TPPU, tahun tindakan pidana. pidana pencucian uang. Itu yang Pasal 5. dilaporkan ya. Bukan pencucian uang, Pak. Penyalahgunaan keuangan yayasan. Penyalahgunaan keuangan yayasan, tapi bukan Penyalahgunaan. penipuan jadinya ya. Bukan penipuan. Bukan. Ini supaya Gitu loh. supaya rakyat ini mengerti, Pak. Ini kan kita konsultasi hukum sekalian supaya kita mengerti Benar. peranan jemaat, bagaimana Anda jemaat bisa membantu mengawasi keuangan gereja dan yayasan. Betul. Nah, Di sekarang situ. ini kita masih yang kasusnya Indosuria dulu ya, yang uang GBICK 7 dulu. Nah, Iya. kalau misalnya ternyata penanggung jawab GBICK 7 itu bukan JJ atau bapaknya, tetapi ada pendeta lain yang sebagai gembala. Yang kena itu si JJ atau bapaknya atau si penanggung jawab gereja ini, Pak. Misalnya Yang kena itu ya. Misalnya kan ini Yang kena itu yang pendeta memerintahkan, GBI Pak, ini, dan yang pendeta menjalankan. GBI ini banyak bisnis gereja. Jadi begini, Pak. Ini pendetanya namanya misalnya Ya. si John Travolta misalnya kan. Nah, tetapi di Ya. aktanya di akta di ADART-nya segala macam ini si John Travolta. Walaupun secara aktif pendeta si Simko Putra yang khotbah, yang mengembalakan de facto-nya, tapi de jure-nya semua surat-suratnya atas nama John Travolta, Pak. Lalu yang kena siapa, Pak? Dua-duanya, Pak. Loh, tapi kan secara legal namanya si Simko Putranya nggak ada, Pak, di situ, Pak. Betul, tapi dia kan melaksanakan transaksi. Jadi nanti berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli, dia bisa dijerat. Sekalipun dia ngeles nama saya tidak ada dan bukan saya melakukannya, tapi si John Travolta ini gitu ya. Betul. Ambil contoh Indosuria, Pak. Indosuria direkturnya yang tertera di namanya itu si Hendy Surya. Hendy Surya kena, ya kan? Tapi di sini yang jadi tersangka, yang ditangkap, ditahan, ini ada 3 orang, Pak. Hendy Surya, Suwito Ayub, dan Jun Indria. Nah, karena Jun Indria menjalankan transaksi, Suwito Ayub menjalankan transaksi. Ya. Jun Indria pegang duit. Hendy Surya namanya tercantum di situ, walaupun dia nggak ngomong sama orang-orang. Jadi 3-3-nya itu kena, Pak. Jadi satu ya. Ini Iya. yang kedua sekarang si JJ-nya ini. JJ-nya kan bikin multivisi. Lalu Iya. dia Nggak artinya punya izin. Iya, tidak berizin juga kan ternyata kan? Iya. Tidak Betul. berizin untuk investasi kan, untuk mengelola keuangan. Galang dia dana izin. orang, masyarakat. Ya, untuk Betul. galang dana, dia kan itu ilegal. Nah, sekarang dia akan mempengaruhi GBICK enggak, Pak? Di dalam transaksi yang ini tidak, Pak. Jadi pidananya dia, misalnya ini nanti jadi pidana Sendiri, beneran, khusus pribadi itu itu. tidak akan mempengaruhi Betul, itu GBICK-nya pribadi. ya. Tidak ada, Artinya nggak akan. JJ tidak dianggap sebagai pendeta yang korup, bukan dong?
dalam kasusnya Bukan, Multivisi? bukan sebagai pendeta yang korup. Tetapi ketika naik ke media, karena dia adalah sosok pendeta, makanya dibilang pendeta Nah, GBI CK7 di situ. iya, Cuma itulah labelnya doang, Pak. Contoh, Pak. labelnya. Misalnya Karena kayak ada dia pun menteri, jualan, ya dia kan bisa tenar karena pakai nama pendetanya pacaran. dia juga. Betul, menteri pacaran. Kan orang pasti nggak cuma bilang, oh namanya siapa, misalnya Emil Salim, Iya, pacaran sama Yuli, institusinya itu kan. diajak. Nggak akan orang tertarik. Ya, institusinya yang Dihajar jual. sama media, ditambahin sama media. Hmm. Betul, seorang menteri ini ya kan, memacari ini walaupun udah punya istri, orang kan jadi wah ngelihat eye catching, Pak. Pak, Gitu loh. yang jadi pendeta Makanya di harus dibaca GBI CK7 tuntas. kan si CC, Pak, bukan bapaknya, Pak. Di CK7. Iya, Iya. bapaknya Ya kan kalau dokter. memang si JJ yang jadi apa? Kenapa? Bapaknya si CC Sinko Putra ini kan dokter kan? Dokter. Katanya dia kok itu apa namanya? Si dokter ini Dianggap gembalanya. sebagai pengendalinya bapaknya, bukan anaknya. Oke. Iya, si Yanto Simko Putra ini gembala sidangnya. Berarti gampang banget, itu nggak rumit ya. Jadi dia laporan ke Niko Nyoto Raharjo. Niko itu yang paling tinggi, dari Niko baru ke Yanto di situ. Jadi under Pak Niko. Jadi CK7 itu singkatan dari cabang khusus, Pak. Cabang khusus nomor 7. Iya. Nah, itu pemimpinnya Yanto. Di situ. Makanya ini dua kasus yang berbeda. Orang nggak baca dengan jelas, terus main salahin saya aja. Ya kan, kenapa kok Yanto yang ini terus gereja mau ditutup? Kenapa kok gerejanya begini loh? Di situ yang masukin gereja itu bukan Alvin Lim, media yang goreng. Jadi semua Alvin kan Lim tidak ada kaitannya dengan GBI CK7, Alvin Lim kaitannya dengan CC atau bapaknya, udah gitu aja sebenarnya ya. Betul. Nah, tapi karena ini yang kasus kedua, bapaknya ini mengambil uang dari jemaat CK7, akhirnya CK7 ini ikut kena nanti, Pak. Ya, dalam waktu dekat, Pak, saya lagi siapin somasi, saya mau somasi gerejanya, karena ini uang jemaat, Pak. Jadi bukan lagi sebagai pribadi, tapi ini sebagai gerejanya. Ini beritanya nih, Pak, berita 11 Juli, hari Kamis kemarin ya. Yanto Junior Simko Putra laporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya. Elemen masyarakat ancam demo. Jakarta TV One, Yanto Junior Simko Putra menegaskan bahwa pernyataan Alvin Lim di beberapa media online, media sosial, khususnya di channel akun YouTube Quotient TV dan akun TikTok Alvin Lim 489 adalah fitnah atau serangan untuk mendiskreditkan, menjatuhkan kehormatan atau nama baiknya. Oleh karena itu, Yanto pun telah mempolisikan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya. Pernyataan Alvin Lim tersebut cenderung hanya pembentukan opini yang tidak proporsional, ujar Yunifor Ginsang, kuasa hukum Yanto Junior Simko Putra di Jakarta, Selasa 9 Juli 2024. Menurut kami, pernyataan Alvin Lim tersebut dapat dikualifikasi setelah melanggar pasal 3 huruf G Kode Etik Advokat Indonesia, karena pernyataan tersebut tidak sepantasnya disampaikan oleh seorang advokat yang seharusnya menjunjung tinggi harkat dan martabat advokat sebagai profesi terhormat officium nobile. Lanjutnya, sementara itu imbas kasus tersebut, elemen masyarakat bergejolak dan meminta agar pemerintah menutup segera gereja GBI CK7. Tutup gereja CK7 karena pendeta mereka, Yanto Junior Simko Putra, dengan modus obligasi menipu ratusan masyarakat. Pendeta CCS membuka PT Multivisi Jakarta sebagai komisaris dan 30% pemegang saham. PT MVC terbukti tidak ada izin OJK sehingga melanggar pasal 46 UU Perbankan. Kami himbau Kapolri agar segera mengusut laporan polisi yang dilayangkan para korban. Ujar Maria, Ketua LSM Konsumen Cerdas Hukum, Kamis 11 Juli. Maria menambahkan bahwa dalam waktu dekat LSM akan mengadakan demo di cabang-cabang GBI CK7 jika pemerintah tidak mengindahkan. Pengacara Alvin Lim meminta para anggota jemaat GBI CK7 untuk memberikan kuasa agar dapat membuka laporan keuangan GBI CK7 melalui permohonan pengadilan dan melakukan audit pada keuangan gereja. Sebentar, apakah GBI-nya perlu ditutup, Pak? Sebenarnya. Iya, itu kan tergantung
dari masyarakat kalau masyarakat meminta seperti itu, Pak. Bukannya pendetanya dipecat, Pak. Yang penting kan pendetanya dipecat, bukan gereja yang ditutup. Betul. Tapi Saya kalau menduga pendetanya nggak mau akan ada dipecat aliran sama dana Pak Niko, ilegal dan uang gereja masuk untuk kepentingan pribadi pendeta tersebut agar bisa kami pidanakan undang-undang yayasan dan TPPU. Para pemberi kuasa tidak perlu bayar, khusus kasus GBI CK7 akan saya lakukan gratis demi masyarakat yang ditipu uang persembahannya, ujar Alvin Lim. Jadi bukan kalau menurut aturan ini kan mereka kan ada ada apa namanya organisasi yang di atasnya, Pak, yaitu betul, Sinode Gereja Bethel Indonesia betul. yang bisa Nah menuntut kalau kan. dia nggak mau, Pak, kalau dia nggak mau memecat kayak gini, Pak, Golkar, ya kan, Bapak lihat Golkar atau FPI deh, Pak, nggak usah jauh-jauh. Bapak tahu FPI kan, itu Ya. bentuknya kan perkumpulan juga, Pak, Ya, ya kan, diduga melakukan apa-apa bla 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 melawan pidana, gitu. Nah, terus masyarakat pada banyak yang demo, tutup FPI, tutup FPI. Nah, FPI bisa aja kan diganti oknumnya, terus suruh jalan lagi. Tapi kan enggak, Pak. Dia masuk ke pemerintahan, ya kan, ada yang masuk ke situ, terus sama Menkumham tidak mau diperpanjang izinnya. Ya. Selesai. Nah, ini bisa dilakukan juga langkah-langkah hukum seperti ini, Pak. Ya kan, kalau masyarakat tidak percaya ada oknum di dalam gereja tersebut, dia bisa memintakan loh, Pak, ke negara atau ke pengadilan, dan itu jadi wewenang karena pengadilan berada di atas sinode, Pak. Karena negara berada di atas sinode ya. Atau mencabut izin. Jadi FPI mau bilang dia punya benar, negara bilang salah, dia tutup udah. Atau jangan-jangan selesai, FPI nggak boleh buka lagi sekarang. Gereja mereka nggak ada izinnya juga jangan-jangan. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Nah inilah nanti diaudit, Pak. Ya. Makanya inilah nanti akan diaudit, Pak, di situ. Bentar, ini ada Ibu Ellen nih, Ibu Ellen sama Gio. Bu Ellen silakan.